Sekjen PBB minta Presiden Amerika Serikat cabut semua sanksi atas Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres menghimbau Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghapuskan semua sanksi terhadap Iran sebagaimana disepakati berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir. Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran. Selain itu, PBB meminta Amerika Serikat memperbarui keringanan untuk proyek non-proliferasi nuklir secara keseluruhan. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara hari ini akan membahas laporan 2 tahunan Sekjen PBB tentang implementasi resolusi 2015 dengan mempertahankan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa. Seruan Guterres ke Washington datang di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang dikenal sebagai rencana aksi komprehensif gabungan. Dalam kesepakatan itu, Iran menerima perbatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya sebagaimana dikutip Aljazeera.com Rabu 30 Juni. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan fakta tersebut pada 2018 secara sepihak dan menerapkan kembali sanksi keras. Akibatnya Teheran mulai melanggar beberapa batas produksi nuklir pada 2019. Salah satu langkah Iran untuk mengurangi kepatuhan adalah keputusan untuk mengakhiri pemantauan ekstra oleh Badan Atom Internasional atas situs nuklirnya pada Februari. Pemeriksaan diperpanjang 2 kali dengan kesepakatan sementara dan kesepakatan kedua berakhir minggu lalu. Saya menghimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut, kata Guterres, yang juga menghimbau Iran untuk kembali ke implementasi penuh dari kesepakatan itu. Iran telah menyempurnakan uranium hingga kemurnian sekitar 60%, jauh di atas batas kesepakatan sebesar 3,67% dan lebih dekat dengan 90% yang cocok untuk bahan inti bom atom. Puluhan pemukim Israel serbu komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa 62 pemukim Yahudi masuk ke lokasi bentrok yang dijaga polisi Israel. Rabi sayap kanan Israel, Yehuda Glick, termasuk di antara pemukim yang mengunjungi tempat itu, ungkap pernyataan Departemen Wakaf Islam. Biasanya pemukim Israel menyerbu komplek itu setiap hari pada pagi hari dan sore hari melalui gerbang Al-Muhrabi barat daya Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel mulai mengizinkan serbuan pemukim Yahudi pada 2013 meskipun kecaman berulang kali dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga bagi umat Islam di dunia. Orang-orang Yahudi menyebut tempat itu Temple Mount dan mengklaim bahwa itu adalah lokasi dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab Israel 1967. Rezim Zionis mencaplok seluruh kota pada 1980 dalam langkah yang tidak pernah diakui masyarakat internasional. Polisi Israel dan warga Palestina kembali bentrok akibat penggusuran di Silwan. Polisi Israel dan warga Palestina kembali bentrok akibat masalah penggusuran permukiman warga. Dikutip dari kantor berita Reuters, kali ini penggusuran di kompleks Silwan, Yerusalem Timur yang menjadi pemicunya.
Warga setempat merasa aparat Israel telah bertindak semena-mena dengan mengusir mereka tanpa kedudukan hukum yang jelas. Bentrokan tersebut tidak ayal menghalangi penggusuran yang hendak dilakukan aparat Israel. Mereka hanya berhasil menghancurkan satu bangunan. Per berita ini ditulis, sebuah toko daging bernama Rumah Potong Harbi Rajabi yang tidak jauh dari lokasi Masjid Al-Aqsa. Adapun sebanyak 13 orang mengalami luka-luka. Ada 14 keluarga yang kehidupannya bergantung pada rumah potong tersebut. Kami tidak punya cara lain untuk menyokong keluarga kami, ujar Basit, pemilik rumah potong Harbi Rajabi, Selasa 29 Juni. Pemerintah Israel menghancurkan Harbi Rajabi dengan bulldozer yang mereka bawa. Adapun Harbi Rajabi adalah salah satu dari 8 properti yang dijadwalkan Israel akan dihancurkan sesegera mungkin. Israel menyatakan ke-8 bangunan tersebut berdiri secara ilegal dan akan diubah menjadi ruang terbuka hijau. Untuk angka total, Israel sudah mengeluarkan surat perintah penghancuran dan penggusuran untuk 20 bangunan di Silwan. Kedua, hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, untuk jumlah bangunan yang ilegal, Israel mengklaim ada 60 bangunan di Silwan yang memenuhi kriteria tersebut. Warga Silwan membantah pernyataan Israel. Mereka mengatakan sudah puluhan tahun tinggal di Silwan, bahkan sebelum Yerusalem Timur diambil alih negeri Bintang Daud itu pada tahun 1967. Oleh karenanya, tidak masuk akal Israel mengklaim bangunan-bangunan di Silwan berdiri secara ilegal. Cucu-cucuku mulai bertanya soal penggusuran dan saya tidak bisa menjawabnya. Mereka masih anak-anak, apa yang bisa kukatakan? Memberitahu mereka rumah akan dihancurkan, ujar salah satu warga, Nader Abu Diab. Dia menambahkan bahwa sulit mengurus izin pembangunan di Yerusalem Timur karena Israel nyaris tidak pernah memberikannya. Deputi Wali Kota Yerusalem Timur, Aryeh King, mengklaim pihaknya sudah memberikan waktu kepada warga Silwan untuk segera membereskan bangunannya sendiri. Namun karena tidak ada yang melaksanakan, maka penghancuran dilakukannya langsung. Wilayah Silwan nantinya akan diubah menjadi taman dan bangunan publik. Kaitannya dengan naskah di Alkitab menjadikan Silwan sebagai situs bersejarah, ujar King. Di belahan lain Yerusalem Timur, warga dari permukiman Syejarah juga menanti kepastian soal status hunian mereka. Bulan Mei lalu, isu Syejarah memicu pertempuran selama belasan hari antara Palestina dan Israel.